Assalamualaikum, jumpa lagi di channelku Neneng Afrianti. Oke, kali ini kita bukan tentang make up ataupun review tentang kosmetik ya. Jadi kali ini aku mau nunjukin salah satu aktivitas di rumah orang tuaku, yaitu pekerjaan yang dilakoni oleh orang tuaku selama berpuluhan tahun. Ya, jadi aku mau nunjukin proses pembuatan tempe ya. Jadi itulah pekerjaan yang dilakoni orang tuaku, yaitu membuat tempe ya. Tapi pembuatan tempe ini dikerjakan oleh satu karyawan aku, dan aku manggilnya Bibi ya. Dan dia itu ya mengerjakannya sendirian, biasanya mengerjakan 20 kilo sampai 25 kilo, biasanya seperti itu. Oke, jadi langsung aja ya kita lihat proses pembuatan tempenya. Oke, ikutin ya. Nah, ini dia penampakan kacang kedelai yang udah direndam selama 1 hari, yaitu 24 jam. Jadi udah ngembang gitu deh. Jadi ini adalah tahap pertama. Jadi setelah direndam, kacang kedelainya dimasukkan ke dalam keranjang agar kacang kedelai dan air rendamannya itu terpisah. Dan kemudian Bibi membawanya ke dalam kuali besar dengan tungku ya. Perebusan ini merupakan tahapan kedua loh ya. Intinya kacang kedelainya dihabiskan ya. Semua kacang kedelai yang direndam tadi dihabiskan dan dimasukkan ke dalam kuali besar. Yang paling penting dalam pembuatan tempe ini adalah perhatikan airnya. Jadi nggak bisa sembarang pakai air ya. Kalau airnya asin, tempenya nggak bakal jadi deh. Dan kemudian Bibi menambahkan air ya untuk proses perebusannya. Ya, jadi di sini kami memiliki penampungan air. Jadi biar ini Bibi mudah aja sih ngambil airnya, dan kalau lagi air asin itu ya Bibi nggak perlu khawatir. Nah, sekarang Bibi memasukkan air ke dalam dendang ya. Ini untuk proses pengukusan kacang kedelai ya. Ya, jadi di sini menggunakan gas ya untuk mengukus kacang kedelainya. Jadi setelah dihidupkan ya, kemudian dibiarkan aja sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, jadi Bibi melakukan penggilingan kacang kedelai. Ini adalah kacang kedelai yang udah direbus tadi, yang di kuali ya, yang udah direndam selama 1 malam. Jadi perendaman kacang kedelai yang udah direbus adalah tahap ketiga. 1, 2, 3. Enggak hidup. 1, 2, 3. Masih nggak hidup. Penggilingan ini adalah proses keempat ya. Usaha tempe ini sudah mendapatkan izin BPOM ya. Nah, jadi kalau mau buat tempe itu harus tahan main air ya. Soalnya ini banyak main airnya sih. Setelah digiling ya, kacang kedelainya ini disiram ya, dicuci-cuci gitu deh. Soalnya biar bersih, biar apa? Lendir-lendir dari rendaman yang 1 malam tadi itu hilang ya. Dan kemudian itu barulah kacang kedelainya ditiriskan.
Penyiraman ini adalah tahapan kelima ya. Kalau nyucinya nggak bersih, tempenya nggak jadi juga loh ya. Nah, jangan lupa juga bak yang tadi untuk merendam kacang kedelai ya, disikat ya, udah bersih. Nah, kacang kedelai yang tadi yang udah ditiriskan itu masukkan ke dalam dandang ya, karena airnya sudah mendidih. Jadi pengukusan ini adalah tahapan keenam ya. Dalam pengukusan ini juga harus diperhatikan loh ya. Kalau nggak bener, tempe nggak jadi juga loh. Bibi ngapain lagi tuh ya? Yuk intip yuk. Biar apa nih Bi? Supaya uapnya keluar. Jadi kacang kedelai yang dicolok-colok sama Bibi tadi ya, itu biar uapnya keluar ya, dan kacang kedelainya masak dengan rata. Nah, ini sebenarnya adalah tahap pertama tadi ya, pengambilan kacang kedelai dan untuk direndam selama 1 hari. Nah, kan dimasukin ke dalam tong. Ini merupakan tahapan pertama tadi loh ya. Jadi Bibi menambahkan air ke dalam tong untuk melakukan proses perendaman selama 24 jam ke 1 hari ya. Ini airnya diisi hingga secukupnya aja sih ya. Ini merupakan plastik untuk membungkus tempe. Jadi plastiknya ini dibolongin dengan pisau ya. Ini tujuannya agar jamur pada tempe itu tumbuh dengan baik. Nggak ada jamur ya bukan tempe. Karena letak vitamin pada tempe itu ada pada jamurnya loh. Ingat ya gengs ya, ini kedelai yang lagi direbus jangan dilupain ya, harus dijaga apinya biar tetap gede. Yeay, kedelainya udah mateng. Sekarang diambil, masukkan ke dalam keranjangnya. Haha. Kipas. Oke gengs, ini adalah tahapan ketujuh ya, proses pendinginan kacang kedelai. Nah, ini adalah kacang kedelai yang udah direbus tadi untuk direndam selama 1 malam. Ini adalah proses sebelum melakukan penggilingan ya. Sekarang adalah proses pemberian ragi tempe. Untuk menumbuhkan jamur-jamur pada tempe. Bukan menumbuhkan benih-benih cinta ya. Hahaha. Nah, sekarang raginya diratain ya, diaduk-aduk-aduk sama kedelainya.
sekarang adalah proses pembungkusannya. Jadi bungkusnya itu harus ditakar ya, agar semua isinya sama rata. Nah, sekarang adalah proses pengeleman plastiknya. Ini juga diukur dan disesuaikan dengan ketebalan tempe nantinya. Setelah proses pengeleman, sekarang adalah proses perataan tempe ya. Jadi ini harus sama di setiap sisinya ya, agar enggak ada yang tebal, ada yang tipis. Setelah diratakan, sekarang tempenya disusun di rak tempenya ya. Oke, hati-hati jangan penyot-penyot nyusunnya, karena kalau penyot-penyot tempenya juga bakalan jadi penyot. Nah, ini dia tempe yang udah 1 malam ya, 1 hari 1 malam ya. Tapi ini belum jadi banget, jadinya besok. Lama banget ya proses jadinya tempe. Ya nggak selama kamu halalin aku ke KUA. Sampai berjamur. Nah, ini dia tempe yang udah jadi dan siap dijual. Jadi proses pembuatan tempe ini 5 hari loh ya. Lama banget kan? Ayo Bi. Balik kemana Bi? Nah, sekarang bibinya udah mau pulang loh gengs. Titi DJ loh Bi. Thanks banget ya buat kalian yang udah nonton. Oke, wassalam, bye bye.